Halo, selamat pagi sahabat MD Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Muslim di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara Facebook Live. Ini adalah kali keempat MDR Indonesia mengadakan Facebook Live di acara ini. Ini adalah yang keempat. Terus perkenalkan, saya Siwan. Saya telah menjadi member MDRT selama 7 tahun. Saya juga merupakan bagian dari komite MDRT Indonesia. Topik yang kita bahas hari ini adalah do what you love, love what you do. Nah, artinya apa itu? Sebenarnya kita sebagai agen asuransi, kita tahu ya, agen asuransi adalah salah satu profesi yang sudah kita pilih. Coba saya mau tanya di sini ke semua teman-teman. Setiap kali saya mengisi sesi sharing di company, saya selalu nanya, siapa di sini yang bercita-cita jadi agen asuransi? Saya yakin jawabannya semua tidak ada yang angkat tangan ya, termasuk saya awalnya gitu loh teman-teman. Nah, terus kenapa Anda bisa ada di sini? Nah, ini pertanyaan bagus buat kita, kenapa kita mau jadi agen asuransi? Setelah kita jalanin bisnis ini, kita benar-benar harus seperti tadi topiknya, do what you love what you do. Artinya apa? Lakukan apa yang kamu cinta, kamu suka, atau kamu cintai apa yang udah kamu kerjain, kamu suka, kamu lakukan gitu loh teman-teman. Nah, saya di sini akan sharing dalam kita bagi sharing ini jadi 2 sesi. Sesi pertama 20 menit pertama saya akan sharing, dan 25 menit berikutnya teman-teman akan memberikan komen atau pertanyaan. Boleh ditulis di komen di kolom komen di bawah FB ini. Nah, teman-teman, kita akan mulai membahas mengenai kenapa kita memilih menjadi profesi sebagai agen asuransi. Nah, selama ini teman-teman, kita bertahan di bisnis ini karena awalnya mungkin semua orang pasti merasa, oh kayaknya saya kejebak ya, atau saya diajak teman, atau tidak ada pilihan lain gitu loh. Nah, karena kenapa? Pada saat kita sudah memilih profesi ini, teman-teman, kita harus bisa benar-benar mencintai apa yang kita kerjain. Kenapa? Banyak agen asuransi sekarang ini awalnya mungkin kan karena duit ya, komisi, duit segala macam gitu. Nah, tapi akhirnya sekarang dengan begitu berjalannya waktu, teman-teman harus benar-benar mencintai apa yang teman kerjain. Nah, di MDRT saya bersyukur banget di dalam komunitas MDRT ini. Kenapa? MDRT ini mengajarin banyak hal yang membuat hidup saya berubah, teman-teman. Dan terutama di MDRT ada yang namanya whole person concept. Whole person concept ini membuat saya berpedoman dengan whole person concept ini supaya saya bisa menjalani bisnis ini dengan baik. Nah, menjadi agen asuransi yang profesional, yang benar-benar kita akan dicari sama masyarakat di luar sana. Nah, itu penting banget, teman-teman. Nah, whole person concept itu apa ya? Teman-teman harus tahu ya, itu adalah 7 pilar kehidupan. Whole person concept adalah menjadi manusia seutuhnya dengan seperti hidup kita akan lebih balance ya teman-teman ya. Salah satunya adalah, itu ada 7, saya akan sebutin. 1, relationship, spiritual, health, career, financial, education, service. Nah, teman-teman, ketika kita berpedoman dengan whole person concept ini, maka apa yang kita kerjain ini akan menjadi baik di mata semua orang dan baik buat diri kita juga. Kenapa kita harus lakukan whole person concept? Ini membuat kita benar-benar menjalani bisnis ini dengan baik. Nah, teman-teman, kita sebelum menjadi agen asuransi, kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan dulu itu. Kan banyak orang sekarang yang ganti profesi. Dulu mungkin background kita adalah mungkin guru atau apapun itu. Nah, ketika kita berubah profesi dan menjadi agen asuransi, kita mulai sama-sama belajar. Nah, sementara bukan hanya MDRT member aja yang ikutin whole person concept. Kita sebagai agent yang belum MDRT pun, kita juga bisa ikutin whole person concept punya prinsip.
Nah, saya berharap teman-teman bisa belajar ya melalui whole person concept itu, karena kalau kita bahas satu-satu mungkin waktunya tidak mencukupin karena waktunya kita sampai jam 16.45. Nah, jadi kita cuma hanya ngebahas pintas dan saya akan membahas kenapa kita harus mengikuti whole person concept ini, dan nanti saya akan bahas mengenai service, teman-teman. Nah, teman-teman, di antara 7 pilar kehidupan ini untuk menjadi manusia seutuhnya, teman-teman, supaya hidup kita bisa balance life. Nah, kita akan memulai dan saya akan bahas mengenai service. Teman-teman, mungkin teman-teman tahu service itu apa. Kalau di whole person concept, service itu adalah kita melayani. Melayani artinya apa? Melayani komunitas kita, melayani masyarakat, melayani apa aja yang termasuk pelayanan ya teman-teman ya. Kita akan kayak seperti charity juga itu termasuk gitu loh teman-teman. Nah, saya mengatakan ini service itu penting banget. Kalau teman-teman sebagai agen asuransi dan memilih profesi sebagai agen asuransi, teman-teman siap untuk melayani. Itu penting banget. Karena apa? Dengan kita melayani, kita memberikan service, itu membuat kita bisa bertahan di bisnis ini. Nah, tetapi banyak orang di luar sana tujuan utamanya cuma hanya komisi aja, akhirnya dia tidak mengerti. Kita harus mencintai pekerjaan kita, profesi kita. Teman-teman tahu, contohnya seperti begini nih. Saya mau kasih satu contoh ya. Kayak contohnya paling gampang kayak make up artis. Nah, dia kan hobinya coret-coret muka ya teman-teman ya. Coret-coret muka itu membuat orang jadi cantik. Akhirnya karena dia suka ya, karena dia seneng ya, dia cinta dengan pekerjaannya, akhirnya jadi terkenal. Dan jadi terkenal banyak orang yang panggil dia. Dia dibayar, benar teman-teman. Sama dengan kita sebagai agen asuransi, kita harus profesional. Artinya apa? Kita benar-benar memberikan servis terbaik buat nasabah-nasabah kita, buat masyarakat lingkungan kita. Pelayanan itu penting banget. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan sebenarnya. Terus, teman-teman, karena kita sering membantu, kerjaan kita sebagai agen asuransi kan membantu orang, betul nggak? Kita punya visi, kita punya misi untuk membantu orang. Artinya apa? Siap sedia untuk membantu orang-orang, terutama masyarakat Indonesia, untuk memiliki polis asuransi. Nah, kita nggak usah malu dan kita harus bangga ya sebagai agen asuransi, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan membantu orang. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk membantu orang, kita harus punya 3 poin penting teman-teman harus lakukan ya, yang teman-teman harus ada dalam diri teman-teman. Poin pertama, teman-teman harus tulus. Tulus artinya apa? Kita melihat, kita membuka kamus ya. Kalau kamus bahasa Indonesia, tulus itu artinya apa? Itu pakai hati kerjanya. Tulus itu adalah ikhlas, benar teman-teman. Nah, jadi kalau kita membantu siapapun, membantu nasabah kita, kita harus tulus. Jadi tidak ada pemikiran, oh saya bantu dia, saya harus closing. Nah, banyak sering ya teman-teman ketika kita ketemu nasabahnya bilang gini, ya nggak tahu nih agennya entah kemana. Saya nggak pernah dibantu lagi, nggak tahu udah ke laut kali, udah nggak jadi agen asuransi lagi kali. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi agen asuransi, teman-teman harus punya komitmen. Artinya apa? Komitmen itu jangka panjang yang teman-teman harus lakukan. Teman-teman harus melakukan pekerjaan ini dengan cinta. Teman-teman harus melayani nasabah dengan baik. Karena kenapa? Ketika kita ketemu nasabah bilang seperti itu. Teman-teman siap. Kalau saya sih dari pribadi saya, walaupun nggak beli polis sama saya tetap akan bantu. Nah, teman-teman, kita tidak boleh jelek-jelekin perusahaan asuransi lain atau profesi agen asuransi yang lain gitu loh. Nah, kita malah harus membantu nasabah-nasabah yang tidak mempunyai agen lagi gitu loh. Nah, teman-teman lakukan saja, karena saya lakukan setahun, 2 tahun, akhirnya saya dapat referral ya dari nasabah itu, bahkan nasabah itu beli polis lagi sama saya. Nah, itu saya lakukan. Kalau kita tidak melakukan dengan tulus dan ikhlas ya, otomatis nasabah bisa melihat kita. Nah, banyak di luar sana agent yang hanya untuk ngejar-ngejar komisi, ngejar-ngejar target. Nah, makanya pada saat kita kerja, kita bukan karena masalah target aja. Kita masalah hati, kita membantu orang. Itu satu. Kedua, kita harus punya empati. Nah, dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi sekarang, kita harus punya empati kepada nasabah kita, pada orang lain terutama. Nah, saya senang di MDRT adalah organisasi yang sangat membantu banget ya.
Terus kemarin MDRT Indonesia juga memberikan charity. Terima kasih tim charity ya yang sudah membantu memberikan APD pada rumah sakit ya teman-teman. Nah inilah bagian dari MDRT Indonesia. Kenapa saya senang banget di komunitas ini teman-teman? Karena komunitas ini membuat kita jadi lebih positif, kita lebih bertumbuh, dan kita lebih mengerti kenapa kita memilih profesi agen asuransi. Ketika saya belum gabung di komite MDRT, belum menjadi MDRT, saya nggak tahu jadi agent ya cuman ya hanya jualan aja, ketemu klien saya jualan seperti itu. Nah sekarang saya lebih memahami, apalagi sekarang saya belajar mengenai whole person concept, itu yang membuat saya lebih berarti ya, terutama buat keluarga, buat masyarakat, buat nasabah-nasabah kita, buat teman-teman kita ataupun tim kita. Nah teman-teman usahakan ya kita harus punya empati. Nah pada kondisi sekarang ini kita juga bisa membantu nasabah kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya. Yang ketiga, kita peduli. Nah, kadang-kadang karena kita nggak peduli, kenapa perusahaan asuransi selalu ada namanya care, teman-teman? Betul dong? Semua asuransi pasti ada yang namanya customer care. Care itu kan artinya peduli. Nah, tapi kita jangan membiarkan nasabah hanya ke care gitu loh. Nah, banyak agen asuransi yang merasa ya udahlah kan ada care ini, biar care aja yang ngurusin. Sebenarnya teman-teman, ketika nasabah sering kan kalau misalnya nasabah telepon ke care, dia katanya aduh kayaknya dia nggak mengerti atau dia apa yang dia tanyakan mungkin dia nggak jelas. Nah, sebaiknya kita sebagai agen asuransi, sebagai agennya kita membantu nasabah kita dalam hal apapun, masalah klaim, masalah apapun ya. Terus teman-teman, nah hal seperti itu tulus, empati, peduli itu benar-benar teman-teman harus lakukan. Karena kenapa? Saya sudah lakukan itu ke nasabah-nasabah saya, kepada teman-teman saya. Nah akhirnya apa? Dengan sendirinya teman-teman, rezeki itu akan datang ke kita. Karena kenapa? Ini adalah perlu waktu, perlu proses. Jadi kalau teman-teman yang punya agent asuransi, jadi agent asuransi masih baru, nggak usah khawatir teman-teman. Nah, ini saatnya kita untuk membantu orang. Karena visi jadi agent asuransi itu jelas banget membantu orang. Nah, teman-teman, kenapa sih orang bertanya ke saya, Siwan, kenapa ya kok bisa MDRT sampai 7 kali gitu loh. Nah sebenarnya yang lebih MDRT-nya berkali-kali lebih banyak daripada saya juga. Nah, cuman karena saya belajar teman-teman. Nah teman-teman pada saat kita mau jalanin bisnis ini, hal yang utama satu kita harus fokus. Nah banyak agen asuransi dulu ya sebelum saya fokus nih, saya mau cerita nih, waktu saya baru mula-mula jadi agent itu saya nggak fokus teman-teman, saya masih mengerjakan beberapa kerjaan teman-teman. Nah kalau teman-teman memutuskan profesi agent asuransi menjadi profesi teman-teman sekarang, teman-teman harus fokus, jadi tidak bisa untuk ngerjain yang lain-lain lagi. Kenapa? Kalau kita ngerjainnya setengah-setengah, otomatis hasil yang kita dapat akan setengah-setengah. Nah, teman-teman harus fokus. Kalau saya memang mau jadi agen asuransi, saya harus belajar dan harus fokus benar-benar menjadi agen yang baik. Tahu nggak teman-teman, fokus itu apa? Fokus itu berarti kan kita tetap, contohnya nih, fokus itu berarti kita harus di satu titik ya teman-teman ya. Contohnya nih, kalau profesi saya sebagai agen asuransi, ya udah saya agen asuransi aja gitu loh. Nah, tapi banyak hal kita lihat di luar sana, orang melihat agen asuransi sebagai sampingan. Betul ya teman-teman ya. Sama seperti kita awalnya, oh ya jadi agen asuransi kayak sampingan aja lah untuk menghilangkan waktu atau gimana. Sekarang teman-teman harus putuskan, karena kenapa? Profesi ini adalah profesi luar biasa yang teman-teman harus jalanin. Ketika Anda sudah nyebur ke sini, sering di sesi sharing saya sering mengatakan begini. Pada saat kita udah kejebur di dalam sungai ya, atau di dalam kolam, kita nggak boleh, kalau kita diam, berarti kita akan tenggelam. Tetapi kalau kita berenang, kita akan mencapai tujuan. Sama seperti dalam hidup kita, teman-teman. Nah, teman-teman harus fokus. Yang utama adalah satu, teman-teman harus fokus dengan goal teman-teman. Ketika Januari, mungkin teman-teman semua sudah ya ikut yang namanya kick off. Semua mengatakan gini, oke, goal saya harus MDRT nih. Atau saya harus punya penghasilan seperti ini. Saya mau jalan-jalan ke sini, saya mau ini. Teman-teman, tapi sekarang terjadinya apa? Terjadi COVID, coronavirus, membuat kita stay home. Tetapi itu jangan menyurutkan goal dari teman-teman.
Karena banyak agent-agent udah begini nih, oh ya udahlah, udah coronavirus kayaknya, aduh nggak mungkin saya capai MDRT lagi, nggak mungkin saya dapat trip lagi, nggak mungkin ada trip karena semua trip di cancel kan. Teman-teman, ketika kita negatif, kita berpikiran negatif seperti itu, otomatis pasti goal kita nggak kecapai. Teman-teman mulai sekarang harus positive thinking, artinya apa? Teman-teman harus yakin goal teman-teman akan tercapai. Karena kenapa? Kita harus punya hope. Artinya apa? Pada saat kita fokus dengan kita punya goal, kita tidak lihat kiri kanan lagi nih. Saya udah harus MDRT tahun ini, ya udah, saya harus kejar gimana caranya. Teman-teman, dengan adanya coronavirus ini, itu tidak menghentikan kita punya dream, tidak menghentikan kita punya goal. Nah, saya pengen semua teman-teman sampai akhir tahun juga berhasil ya ngejalanin bisnis ini. Terus teman-teman, kenapa setelah itu mungkin di quote saya suka selalu bikin fokus passion ya. Salah satunya passion itu sama seperti teman-teman hari ini. Teman-teman punya passion makanya nungguin jam 4 ya hari Rabu. Ya, Siwan mau sharing nih, berarti teman-teman punya passion. Teman-teman udah benar. Nah, saya berharap teman-teman semua di sini punya passion. Artinya apa? Saatnya sekarang nih teman-teman belajar. Nah, kondisi COVID-19 ini jangan membuat kita jadi tidak aktif. Teman-teman, saya mau sedikit sharing ya. Ketika COVID-19 itu terjadi, 8 hari pertama saya merasa udah kayak liburan, teman-teman. Nah, jadi itu membuat saya merasa, waduh, makan, tidur, segala macam. Dan saya selalu berpikir, udahlah COVID cuma sebentar, nanti juga lewat seperti itu. Kenyataannya enggak, teman-teman. PSBB kan diperpanjang nih, teman-teman. Diperpanjang. Nah, terus karena saya ada di komunitas MDRT, saya senang banget di MDRT Indonesia. Kenapa? Pada saat itu Mili ya sebagai country chair ya, kita mulai meeting nih, Zoom ini segala macam. Nah, di situ saya terinspirasi banget. Ternyata kita bisa lakukan ini di rumah juga gitu loh, teman-teman. Nah, akhirnya saya mulai belajar, saya mulai langganan Zoom meeting, dan apa yang saya lakukan? Mindset pertama saya rubah. Ketika mindset saya berubah, saya bilang begini, oke, saya nggak boleh seperti ini terus, saya harus berubah. Artinya apa? Berubah gini. Akhirnya pagi saya langsung mandi ya. Saya pakai baju teman-teman pasti kaget lihat saya tiap hari pakai baju kantor, teman-teman. Dari pagi saya pakai baju kantor sampai jam 5 jam 7 saya baru kalau saya habis olahraga saya ganti baju, saya baru ganti baju. Tapi kalau misalnya malam saya masih sering diundang sharing-sharing buat teman-teman yang lain melalui Zoom meeting, saya tetap pakai baju kantor, teman-teman. Nah, kenapa? Dengan pakai baju kantor otomatis kan kita tetap kerja profesional, teman-teman. Karena kenapa? Nasabah kita juga kalau telepon kita pun pada kondisi kita dengan baju kantor lebih enak ya. Kebetulan saya ada beberapa nasabah yang suka video call. Nah, pada saat dia video call, kalau kita cuma pakai, mungkin yang perempuan pakai daster aja, kan gak enak banget ya dilihat ya. Ya ampun, ini agent saya kok cuma pakai daster, gak siap melayani saya. Nah, teman-teman, jadi saya mulai seperti itu. Jadi setelah 8 hari ke-9 saya pakai baju kantor itu setiap hari, teman-teman. Setiap hari saya lakukan itu, saya pakai rapi seperti sekarang. Nah, hari ini saya rapi, kenapa? Diharuskan pakai jas, saya pakai jas MDRT supaya juga teman-teman semangat karena saya mau bertemu teman-teman nih. Jadi saya harus rapi. Nah, sama persis ketika teman-teman ke kondangan nih, ke tempat orang merit, teman-teman kenapa memakai baju yang terbaik? Nah, sama seperti kita, kalau teman-teman mencintai profesi kita sebagai agen asuransi, teman-teman harus mulai dari kita nih. Saya harus dari cara pakaian saya, walaupun kondisi sekarang tidak ketemu orang langsung melalui Zoom, melalui WhatsApp video call, teman-teman harus tetap tampil profesional. Itu penting banget, teman-teman. Nah, passion ini teman-teman harus ada sampai akhir tahun, nggak boleh berhenti. Karena kenapa? Kita agen asuransi sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kerja kita bukan kita cuma jualan aja. Kerja kita adalah untuk mengedukasi teman-teman kita yang di luar sana, untuk membantu teman-teman kita untuk masalah financial planner-nya mereka. Nah, teman-teman, kita lihat ya sekarang ini banyak orang yang diberhentiin dari pekerjaan, mungkin income-nya nggak ada. Banyak sekali hal seperti itu. Nah, teman-teman harus yakin banyak orang yang tidak punya dana darurat. Teman-teman, sebenarnya di financial planner itu yang paling penting adalah 2. Asuransi dan dana darurat. Itu tugas kita sebenarnya, teman-teman. Nah, kita sebagai agen asuransi pun kita harus punya dana darurat. Minimal 6 bulan dari kita punya pengeluaran. Nah, di luar sana,
ketika pada saat biasa sebelum COVID-19 ya, orang punya gaji gede juga tapi mereka tidak punya dana darurat. Akhirnya apa? Ketika sekarang tidak ada pekerjaan, otomatis apa? Nggak punya income. Nah, teman-teman, ayolah tugas kita untuk memberitahu mereka, untuk mengedukasi mereka supaya mereka punya dana darurat, mempunyai asuransi. Nah, teman-teman, kita harus yakin dengan profesi ini. Semakin kita mencintai profesi ini, semakin kita melakukan dengan benar, otomatis nanti banyak orang yang akan ikut kita, dan mungkin anak-anak kita juga ditanya cita-citanya mau jadi apa, nak? Saya mau jadi agen asuransi. Tidak seperti kita. Kita waktu dulu ditanya mau jadi dokter, tiba-tiba sekarang jadi agen asuransi. Benar nggak teman-teman? Nah, mulai sekarang kita harus melihat bisnis asuransi itu, agen asuransi itu adalah suatu profesi seperti dokter, seperti notaris, seperti pengacara. Nah, kenapa? Harus teman-teman yang menghargainya dulu. Kalau teman-teman tidak menghargai profesi kita, otomatis orang lain juga tidak akan menghargai profesi ini. Teman-teman, setelah kita fokus passion, ketiga kita spray. Nah, teman-teman, kondisi sekarang kita harus banyak-banyak berdoa. Kenapa? Kita mau supaya COVID ini cepat selesai, dan apapun yang kita lakukan, kita harus serahkan di atas. Karena dari whole person concept itu salah satunya adalah spiritual. Nah, itu penting banget teman-teman. Jadi jangan lupa berdoa itu memberikan kita energi positif ya. Seperti yang minggu lalu Ika ada sharing mengenai energi positif, itu bagus banget. Nah, jadi teman-teman harus lakukan itu. Kenapa? Dan teman-teman harus believe ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Bonita, saya mau kasih tahu rahasia yang bilang ke saya, Siwan, kalau belief itu masih nggak cukup, harus strong belief. Benar, harus strong belief teman-teman. Nah, kenapa? Kita harus belief sama diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak percaya sama diri kita sendiri, otomatis kita tidak bisa memberikan kepercayaan buat orang lain juga. Benar nggak teman-teman? Kita harus percaya sama diri kita dulu. Kita harus percaya sama profesi kita sebagai agen asuransi. Banyak loh agen-agen asuransi yang mengatakan gini, aduh kayaknya agen asuransi nggak enak banget ya, saya ditolak terus gitu loh. Ini kayaknya bukan bisnis yang cocok buat saya. Nah, teman-teman, ketika Anda mulai berpikir seperti itu, balik lagi, pegang hati kita nih. Oke, ini kerjaan bener nggak buat saya? Artinya apa? Kalau teman-teman bisa ya, punya rasa tulus, punya rasa empati, punya rasa peduli, teman-teman benar-benar kerjain bisnis ini. Cocok itu buat kita. Tapi ketika teman-teman tidak punya ada rasa tulus, rasa empati, rasa peduli, ya udah teman-teman tinggalin bisnis ini, cari bisnis lain. Nah, kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena daripada kita menghabiskan waktu kita, ini nggak cocok dengan kita, kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita kerjain, sesuai dengan apa yang suka, yang kita cintai, sesuai dengan apa yang kita senangin gitu loh teman-teman. Nah, sebenarnya kesukaan itu kita bisa belajar teman-teman. Kan buktinya kan di sini semua nggak ada yang bercita-cita jadi agen asuransi. Tetapi kenapa teman-teman bisa sukses di asuransi? Saya melihat ada yang COT, ada yang TOT, ada yang MDRT. Karena apa? Teman-teman fokus, passion, pray, dan believe. Itu pasti teman-teman lakukan itu. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan hal seperti itu, ini adalah misi kita untuk membantu orang-orang. Nah, jadikan profesi agen asuransi itu sebagai gaya hidup teman-teman. Ketika teman-teman menjalankan bisnis asuransi atau menjadi agen asuransi sebagai gaya hidup, akhirnya teman-teman akan menjadi image dari teman-teman. Nah, oke, kenapa kita harus membangun personal branding kita, teman-teman? Ketika kita, contoh gini, saya jalanin bisnis asuransi. Terus teman-teman harus tahu pada saat proses untuk menjadi agen asuransi sampai kita bisa MDRT, teman-teman harus benar-benar ya lakukan supaya orang lain melihat, bangun brand personal branding teman-teman sampai orang mengatakan gini, kalau saya mau cari asuransi ya udah saya taunya Siwan gitu loh. Asuransi itu udah Siwan. Jadi teman-teman harus menjadikan gaya hidup yang benar-benar membuat teman-teman nih kalau orang mau cari asuransi itu Siwan. Kalau mau cari asuransi siapa gitu. Nama itu benar-benar ada di benak dari masyarakat gitu loh. Atau orang-orang yang akan kita bantu.
Jadi teman-teman harus bangun itu. Kenapa? Kalau teman-teman tidak membangun tidak membangun personal brandingnya supaya orang tahu teman agen asuransi, orang tidak akan pernah tahu. Nah, mulai sekarang teman-teman lakukanlah yang terbaik dari teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Jadi teman-teman harus punya image yang baik. Nah, teman-teman, saya mau cerita ya. Ini cerita kisah nyata cerita. Jadi gini. Kebetulan setiap hari Minggu itu, ini pernah saya cerita di sharing saya, tapi ini ada sambungannya teman-teman. Nah, jadi setiap hari Minggu itu kerjaan saya itu melayani mama saya. Saya jadi porter, merangkap jadi supir. Nah, jadi ceritanya gini, mama saya itu kan vegetarian udah 25 tahun ya, mama saya vegetarian, jadi dia harus cari sayur-sayur yang segar selalu. Nah, mama saya itu tidak suka belanja di supermarket, dia lebih suka ke abang sayur nih, yang di tradisional. Nah, saya udah bawa dia keliling nih seluruh pasar nih, teman-teman. Nah, ternyata nggak ada yang cocok. Akhirnya kita pergi ke satu. Saya bukan mau promosiin pasar pik ya, enggak. Nah, kebetulan mama saya bawa ke sana dan dia senang belanja di situ. Nah, tempatnya bersih dan harganya juga kayaknya is okay lah menurut saya. Nah, berapa kali kita ke sana, ya. Terus temannya bilang gini, biasa dong, ibu-ibu kalau udah ketemu pasti ngobrol ya. Kalau kamu beli sayurnya di mana? Oh, saya beli di depan sini. Terus dia bilang gini, aduh jangan beli di sana. Kamu belinya di belakang. Itu sayurnya bagus, si masnya baik, katanya gitu kan. Oke, akhirnya kita coba teman-teman. Kita coba ke sana, teman-teman bener. Nah, jadi sesuai dengan dipromosiin sama temennya. Dia bilang tukang sayur ini kita bener-bener sayurnya bagus dan si mas sayur ini juga orang yang baik. Nah, akhirnya dan dia punya kan biasa kita beli misalnya 2 kilo gitu kan. Waktu ke pasar lain si nyokap suka timbang lagi itu. Ternyata curang. Begitu curang si nyokap nggak suka gitu loh. Nah, jadi si mas ini enggak. Semua benar timbangannya. Kita setiap minggu ada kita pergi ke sana belanjanya. Karena si mama belanja itu seminggu sekali. Karena dia mau sayurnya segar. Nah, terus iseng-iseng begitu tunggu si mama belanja, saya ngobrol sama si masnya. Saya tanya ke dia, Mas jadi tukang sayur udah berapa lama ya? Terus dia bilang begini ke saya, saya baru 3 tahun terakhir ini sih, Om, dia bilang gitu. Oh gitu, kenapa jadi tukang sayur? Dulu kan kerjanya apa? Buruh pabrik. Tapi karena saya punya istri, punya anak, mau nggak mau saya harus cari kerjaan lain. Ya, saya melihat teman saya jual sayur, oke, akhirnya saya jadi tukang sayur. Terus saya tanya, tukang sayur itu kan repot ya, saya bilang begitu kan. Oh enggak juga sih Om, saya suka banget. Lah, dia ngomong seperti itu. Terus dia bilang gini, setiap malam saya pergi ke kayak ke grosiran sayur yang ada ya, Keramat Jati, berapa tempat. Saya pergi ke berapa tempat, saya tidak ke satu tempat. Loh, kenapa? Kan si Mas bisa beli di satu tempat aja, lebih gampang, lebih simpel. Enggak juga sih Om, karena kenapa? Saya harus mencari dan memilih sayur yang terbaik buat saya punya customer. Nah, tukang sayur itu ngomong seperti itu. Terus saya melihat, benar juga ya nih tukang sayur ya. Nah, akhirnya si tukang sayur itu dia benar-benar dia mengerjakan kerjanya dengan benar, sama dengan kita sebenarnya. Saya mau ambil contoh lagi, pas kita melakukan pembayaran, pas waktu itu saya tidak bawa uang cash ya. Dia bilang, oke, ini bisa kok pakai OVO, pakai GoPay, dia bilang gitu kan. Bahkan bisa dana cashbacknya lebih besar. Akhirnya di situ saya download Dana, teman-teman. Padahal saya nggak punya Dana ya waktu itu ya. Saya download, jadi aja saya beli. Nah, di situ saya melihat seorang tukang sayur aja, dia bisa bangun, dia punya brand image ya, sampai menjadi tukang sayur terbaik. Nah, setelah COVID ini, kita belanjanya terpaksa 2 minggu sekali. Nah, saya ke sana 2 minggu sekali. Terus karena mama saya hubungan baik dengan dia, sebelum ke sana mama saya bikin kue. Jadi besok saya antar ke sana titip. Nah, jadi terjalin satu hubungan yang baik. Nah, teman-teman, kita harus seperti itu. Kenapa? Ini dari tukang sayur aja loh. Kita agen asuransi, kita bisa lakukan itu, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mungkin udah sharing 20 menit lebih kali ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di komen, saya akan berusaha untuk menjawabnya, teman-teman. Ada nggak, teman-teman, pertanyaannya? Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, ini karena keterbatasan waktu ya, soalnya kita cuma punya waktu sampai 16.45. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan saya terusin lagi. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak?
pertanyaan di komen aja, boleh teman-teman. Saya lihat ya, ada pertanyaan nggak ya? Teman-teman kayaknya nggak ada pertanyaan ya, pada komen semua, cuman komen. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke, kalau gitu saya terusin ya, sharingnya ya. Siwan impiannya apalagi sekarang? Impiannya banyak banget loh, Thomas. Saya punya impian tuh banyak banget sampai gini loh. Saya pengen ya, impian saya itu ya punya passive income ya, bisa diwariskan. Terus saya mau juga teman-teman, salah satunya profesi agen asuransi itu menjadi satu profesi pilihan bagi generasi kita ke berikutnya, seperti itu. Gimana caranya untuk agar supaya nasabah nyaman? Sebentar. Gimana caranya untuk agar supaya nasabah nyaman dan mau cari kita terus? Yang tadi Ibu Luciana, sebenarnya kalau kita bisa lakukan service dengan komitmen, dengan excellent, otomatis nasabah nyaman sama kita. Contohnya gini, kita harus berusaha, seperti yang tadi saya bilang, kita harus tulus, empati, peduli. Ketika kita sama nasabah kita seperti itu, nasabah bisa melihat kita, oh ini agent tulus apa enggak sih, membantu saya dengan tulus apa enggak sih. Nah, pada saat kita bisa seperti itu, otomatis nasabah itu pasti akan nyaman dengan kita. Sama seperti kita melakukan, setelah kita closing, kita baru fact finding ya, kita pendekatan dengan nasabah. Teman-teman usahakan tetap ya, baik sama nasabah. Kenapa? Kita harus be kind. Kalau kita nggak baik ya nasabah akan cari kita. Karena saya melihat orang-orang yang sukses, orang-orang MDRT semua rata-rata baik-baik gitu loh. Nah jadi teman-teman harus baik. Saya yakin dengan misalnya ketemu nasabah seperti itu, pasti nasabahnya akan loyal sama kita gitu loh. Ini ada Melia, trik perkataan pertama untuk ketemu klien online. Nah, teman-teman kan ada sosial media ya, semua kan punya sosial media teman-teman. Nah teman-teman, untuk biasanya sih saya sih untuk online saya usahakan ketemu nasabah dulu di WhatsApp ya, baru kalau nasabahnya nyaman dengan video call, baru saya video call dengan mereka. Tapi kalau memang dia nggak nyaman ya enggak gitu loh. Nah perkataan pertamanya ya kita bisa say hello, kayak kita say hello ke teman-teman kita seperti sekarang ya, seperti sekarang COVID ini, kita di rumah, kita bisa say hello, kabar mereka gimana. Sebenarnya itu ya seperti kita say hello dengan teman-teman kita. Nah itu yang saya lakukan. Dan sekarang kita seperti sekarang nih, kita kan mau bikin nasabah kita nyaman juga walaupun kita ada di rumah. Nah saya mulai konteks, saya punya nasabah semua, saya bantu review polis-polis mereka. Itu yang saya lakukan sekarang, seperti itu. Ibu Esther, judul bukunya kok saya belum bikin buku ya. Terus bagaimana menjaga semangatnya Siwan? Ya seperti tadi Bu Diana, saya jauh-jauhkan pikiran negatif, saya berpikiran positif. Karena saya punya goal dan punya dream yang saya harus tuju. Jadi saya nggak mau negatif itu membiarkan mengikuti saya. Jadi saya selalu kalau udah pikiran negatif, saya positif. Dan memberi semangat, saya selalu supaya saya bisa semangat terus, saya juga sering sharing ke teman-teman. Jadi kenapa? Sharing itu membuat energi kita bertambah, energi positif kita bertambah. Teman-teman ada lagi pertanyaan? Kayaknya pertanyaan belum ada ya. Apakah MDRT saja dulu sebelum mulai rekrut? Tergantung, tapi sebaiknya teman-teman jadi MDRT dulu baru rekrut is okay. Kenapa? Kalau teman-teman menjadi MDRT dulu akan lebih gampang untuk merekrut dibandingkan teman-teman belum MDRT. Itu aja. Kenapa? Kalau kita merekrut kan kita perlu modal juga. Nah, jadi ya kita harus MDRT dulu nih supaya kita punya modal. Bener nggak teman-teman? Nah, setelah itu kita bisa rekrut. Nah, kita kan kasih contoh nih. Soalnya kan kita kan kalau mau jadi leader kan harus jadi role model ya teman-teman ya. Jadi kita harus MDRT dulu, itu penting banget. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada pertanyaan saya sambung lagi teman-teman. Oke, ini ada Leslie, ada nanya ya. Saat COVID ini yang Bapak lakukan apa dalam hal prospek dan rekrut? Nah,
saya gunakan yang namanya Zoom meeting ini gitu loh. Nah, jadi saya tetap memberikan kadang-kadang saya broadcast ke prospekan saya. Terus saya kayak kemarin saya ada rekrut 2 orang juga gitu ya. Nah, saya rekrutnya ya biasanya saya say hi dulu di WhatsApp. Setelah itu saya akan, kalau nyaman di telepon saya akan jelasin. Setelah itu saya akan Zoom meeting. Nah, kebetulan kemarin saya ada orangnya juga mau jadi agent. Terus kalau untuk prospek saat ini beberapa memang nasabah-nasabah memang ada yang tidak bisa kita prospek sekarang gitu loh. Tapi saya tetap jalin komunikasi dan kemarin ya cuman ada closing 1 sih. Jadi nggak banyak gitu loh. Nah, jadi teman-teman usahakan sekarang bangun hubungan sama nasabah-nasabah. Ya, jadi mulai sekarang ya teman-teman lakukanlah kebaikan-kebaikan teman-teman. Contohnya teman-teman, karena saya peduli, saya punya empati. Ada beberapa nasabah saya, ingat nggak waktu kemarin baru-baru COVID itu kan cari masker susah banget ya. Nah, saya juga susah cari masker. Jadi kebetulan saya punya masker. Ada beberapa nasabah saya nggak ada masker ya, saya kirim aja masker ke mereka. Nah, itu kan membuat mereka, oh iya ya, si Wan ini masih peduli sama saya ya, mesti punya rasa empati seperti itu. Tapi saya tidak berharap closing, enggak gitu loh, karena saya berpikir ya kita kan lakukan kebaikan ke siapa aja ya teman-teman ya, bukan karena nasabah juga seperti itu. Pak Siwan, awal-awal karir sebagai agen asuransi bagaimana membangun branding dan apa masalah yang dihadapi di awal-awalnya? Jelas awalnya itu saya juga menjalani agen asuransi merasa masih ragu gitu loh, bener nggak sih? Karena saya nggak fokus, saya masih jalanin bisnis lain seperti itu. Nah, Pak Denis pada saat itu makanya jangan lakukan yang seperti saya lakukan. Kita udah habis waktu kan, pengalaman kita mengajarkan kita gitu loh. Nah, kalau memang benar-benar mau jadi agen asuransi, ya udah mulai sekarang seperti tadi yang saya sebutkan tadi, teman-teman ya harus mulai belajar knowledge, harus mulai belajar, harus baik sama orang seperti itu, bangun hubungan. Nah, masalah itu pasti ada teman-teman. Yang nama bisnis asuransi kan bisnis penolakan. Artinya apa? Kalau kita nggak ditolak ya kita nggak pernah bisa jadi pintar gitu teman-teman. Nah, kalau memang Pak Denis benar-benar mau jalanin ini ya harus benar-benar ya seperti tadi, harus fokus. Kalau nggak ada fokusnya ya nggak bisa gitu loh. Hal yang pertama. Dan cintailah profesi ini gitu loh. Ketika kita mencintai profesi ini, otomatis kita pasti akan belajar teman-teman. Kita akan belajar dan udah itu kita akan kalau kita punya passion pasti kita anggap ini karir kita gitu loh, ini adalah kerjaan kita. Nah, membangun branding itu memang nggak bisa langsung, itu harus perlu waktu teman-teman, itu prosesnya. Nah, teman-teman mulai sekarang bantu nasabah kan misi kita kan membantu orang. Ya udah, teman-teman bantu nasabah teman-teman. Saya yakin dengan berjalannya waktu nasabah bisa melihat ketulusan kita untuk membantu mereka. Perlahan-lahan kita juga akan membangun personal branding itu gitu loh teman-teman. Nah, teman-teman ketika teman-teman mencapai target teman-teman MDRT. Nah, kalau MDRT itu benar-benar membuat teman-teman lebih gampang untuk membangun personal branding. Jadi teman-teman usahakan sampai akhir tahun ini kejar yang namanya MDRT. Karena MDRT itu bermanfaat banget buat teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, kasih tip dong kenapa bisa konsep MDRT setiap tahun? Karena mau. Jadi balik lagi ke mindset. Karena dari setiap tahun goal saya itu ya harus MDRT, bahkan harus COT teman-teman. Nah, dari awal saya pengen live member. Jadi kita punya goal, goal live member kan 10 kali. Nah, otomatis kita harus kejar terus. Jadi makanya kita harus jadi konsisten kan. Terus ketika kita balik lagi, ketika kita lagi down ya, kita pikir ini goal saya ini apa nih, terutama yang membuat hot button saya supaya saya bisa tetap bertahan. Ya udah, itu yang membuat saya tetap untuk konsisten mencapai MDRT. Nah, teman-teman bisa kok lakukan itu. Nah, saya yakin teman-teman pasti bisa. Ada yang membuat gue bersemangat di bisnis. Apa yang membuat saya bersemangat sebenarnya adalah karena orang-orang yang saya cintai, terutama mama saya. Dan udah gitu karena saya satu banyak cicilan juga. Jadi saya ya tetap harus bersemangat teman-teman. Terus Pak, saya mau tanya, gimana kita mau cari prospekan di masa pandemi COVID-19 ini? Gimana strateginya? Thank you. Nah, sebenarnya ini semua dialamin oleh semua agen asuransi Bu Kety. Tapi kita usahakan tetap semangat, tetap lakukan hal-hal yang seperti sebelum pandemi. Karena kenapa Bu Kety, tidak semua orang
seperti yang saya senang 2 minggu yang lalu Harold ada sharing di samping ada masalah itu ada opportunity, benar nggak? Nah sebenarnya Bu Kety bisa mulai lagi mapping dengan nasabah-nasabah yang ada dulu. Nah jadi nasabah yang ada dulu Bu Kety bisa follow up mereka karena kita tidak pernah tahu pada saat kondisi sekarang kita bukan menakut-nakutin nasabah. Justru pada saat ini mereka harus aware dengan asuransi. Kalau memang dia memang bisnis gitu ya udah kita nggak usah terlalu follow up. Kita tetap say hello, tetap peduli dengan mereka. Nah strateginya ya kita sekarang ya harus mulai nih. Teman-teman kan punya sosial media nih. Ya mulai nih teman-teman harus selalu sering sharing gitu, sharing konten-konten atau dari company ada apa yang berhubungan dengan insurance, teman-teman Bu Kety bisa mulai dari situ dulu gitu loh. Nah, memang sih dari kondisi ini memang kita lihat gak gampang, tapi teman-teman harus lakukan. Ketika kita semangat, kita positif, ya, kita luangkan waktu untuk itu, saya yakin teman-teman pasti bisa. Ada pertanyaan lagi untuk orang baru, apakah MW baru mulai rekrut atau sambilan? Untuk orang baru ya, saya sarankan MDRT dulu ya. Serius, MDRT dulu. Apakah boleh di-sharingkan sales ID yang paling sering digunakan oleh Siwan untuk prospek? Sharing ID, sales ID untuk di-sharingkan sales ID ya. Sales ID, sebenarnya sales ID itu semua kita masing-masing punya cara ya teman-teman ya. Nah jadi saya suka, sebenarnya gini, saya lebih banyak bercerita sebenarnya teman-teman. Saya suka bercerita. Saya kalau prospek ke nasabah itu sales ID saya bercerita. Saya suka menceritakan kejadian-kejadian dari nasabah saya yang akibatnya karena nggak punya asuransi. Contohnya, saya punya teman baik, saya cerita ke nasabah ya. Saya selalu bilang, Pak prospek saya punya cerita, saya punya teman saya ini, saya mau prospek dia, tapi dia tidak mau ketemu saya karena suaminya sibuk banget. Terus ketika itu berapa tahun kemudian ada kejadian suaminya dirawat di rumah sakit dan menghabiskan uang segitu banyaknya hampir 600 juta. Nah pada saat itu dia tidak punya asuransi. Yang ironisnya dia punya asuransi dari company lain tapi pemegang polisnya itu adalah istrinya bukan suaminya. Nah terus dia punya polis yang lama, yang UP-nya juga kecil gitu loh. Itu mungkin karena teman yang tawarin dia beli. Nah, saya cerita ke nasabah saya. Sebenarnya saya cuma cerita seperti itu dan saya bantu dia jujur ketika suaminya meninggal dia cerita ke saya. Dia bilang gini, Siwan oksigen tuh mahal banget ya 15 juta loh sehari. Bayangin coba teman-teman. Terus dia bilang gini, aduh saya hampir depresi. Kenapa? Karena dia nggak kerja. Suaminya itu yang cari duit gitu loh. Nah akhirnya saya bantu dia urusin klaim segala macam. Dia bilang ke saya, Siwan sayang banget ya, kenapa tidak kita paksa untuk beli asuransi. Terus akhirnya saya nggak punya asuransi juga gitu loh. Suami saya asuransi cuma sedikit. Nah saya cuma cerita seperti itu. Teman-teman, saya udah diingatin nih sama tim media. Ini waktunya sudah mau habis. Udah 45 menit, nggak berasa ya teman-teman ya. Saya cuman mau ngucapin terima kasih. Inilah sharing dari saya. Saya ucapin banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah berpartisipasi. Kalau teman-teman memang ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa di komen, bisa kirim, nanti kita akan coba menjawab. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Saya mohon teman-teman nanti di komen aja, nanti kita coba jawab. Terus jangan lupa teman-teman follow sosial media dari MDRT Indonesia. Di sana kita akan dapetin info-info penting mengenai MDRT teman-teman. Perkembangan MDRT di dunia maupun di Indonesia. Nah kita punya sosial media lain selain Facebook. Kita punya IG. Terus jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Kita punya YouTube channel MDRT Indonesia. Teman-teman untuk selanjutnya untuk minggu depan acara ini kan setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 4.45 berarti jam 16 sampai jam 16.45 sore ya teman-teman ya. Teman-teman harus hadir. Tunggu minggu depan kita akan kedatangan pembicara teman saya Ibu Anda Sriliani
9 kali MDRT dengan 5 kualifikasi COT, teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, setiap hari Rabu tunggu kita semua akan memberikan sharing-sharing bagus buat teman-teman. Nah, saya berharap teman-teman semua stay safe, stay positif, stay happy, be kind and love ya teman-teman. Terima kasih.